Assalamualaikum. Alhamdulillah ya teman-teman, aku mau food prep lagi nih. Nah, jadi ini itu food prep minggu kedua, karena minggu pertama itu aku nggak food prep karena kebetulan kemarin tuh tanggal 1 ada arisan di rumah aku, terus habis itu aku ke Depok, jadinya aku nggak sempat food prep. Jadi aku baru bisa food prep di minggu kedua bulan Juni ini. Nah, seperti biasa aku itu kalau ke pasar pasti malam-malam ya, ke pasar Cilengsi biar adem gitu ya, nggak panas-panasan. Jadi seperti biasa aku budget ke pasar mingguan itu untuk belanjanya itu 120.000 untuk 2 orang dewasa dan 2 orang anak kecil. Dan apa aja sih 120.000 itu akunya dapat apa aja? Nah, di sini aku beli setengah kilo ayam. Ini udah aku rebus karena kemarin tuh kulkas aku rada ngadat, nggak tahu kenapa freezernya itu nggak bisa dibuka. Jadinya tadi pagi pas aku lihat udah rada berair gitu ya, kayak mau busuk gitu. Tapi untungnya masih bisa diselamatin. Ini aku beli setengah, udah aku rebus. Dan di sini aku juga beli ikan lele seperti biasa. Ikan lele ini pesenannya Mas Akil setengah. Ternyata ayam masih mahal ya guys ya, belum turun juga. Dan di sini aku beli telur seperempat aja ya, biar seenggaknya ada telur gitu di rumah, biar ada rasa aman kalau misalnya ada kepepet. Terus di sini aku beli kangkung sama bayam, dapat goceng 2 ya. Kangkung sama bayam ini 2 goceng. Ya lumayan ya, daripada di tukang sayur biasa 3 ribuan. Nah, ini kangkung sama bayam ini goceng 5.000 ya, goceng. Terus aku nggak tahu nih abang-abangnya, semalam aku beli ada pokcoy, ada terong, terus ada ini juga ada pare segini kalau nggak salah itu, sama cabenya seperempat. Terus ada sop-sopan sebungkus ya, sopannya sebungkus. Terus ada bawangnya aku minta goceng aja, nggak usah banyak-banyak. Enggak, ini seperempat, bawang merahnya seperempat, ini goceng. Cabenya jangan banyak-banyak, cuman gue doang yang paling penting soalnya. Jadi terus sama ini tuh ada terong, ada pare, terus ada pokca, itu semuanya 33.000. Abang-abang yang nggak ngasih tahu per itemnya itu berapa, ya udahlah ya. Jadinya ini masih kembali 10.000 kalau nggak salah. Terus untuk bulan untuk minggu ini aku nggak beli buah, tapi aku ganti pakai cemilan ya, puding susu. Ini harganya 9.000. Terus untuk pronanya di sini aku ada tahu tempe ya, seperti biasa. Nih tempenya masih di bawah, belum aku ambil. Ini tempenya goceng, dan ini tempenya goceng sepapan. Terus sama beli bumbu seperti biasa, bumbu serbaguna untuk bakwan dan racik ikan goreng. Dan masih ada satu lagi sebentar. Dan terakhir ada mie 3 telur ya. Daripada mie instan mendingan bikinin ini untuk anak-anak. Jadi ini dia belanjaan aku untuk 1 minggu ke depannya, insya Allah pasti cukup ya. Kalau misalnya nggak cukup ya udah beli matangan aja. Dan ini 120.000 untuk 1 minggu, udah lengkap. Ada prona, sayur, terus ada ada mie juga, ada dapat bumbu juga, walaupun bumbunya itu selalu di substitute ya. Kalau misalnya minggu ini beli bawang merah, bawang putih, minggu depannya beli cabai. Kalau minggu ini beli cabai, minggu depannya beli bawang merah, bawang putih sama bumbu dapur. Jadi ya diputar-putar aja, insya Allah cukup kok. Kalau misalnya kita mubazir gitu, lapar mata ke pasar, ujung-ujungnya itu mereka bakal nggak kemakan gitu ya. Takutnya kan busuk terlalu lama di kulkas, sayurnya nanti takutnya keburu layu atau keburu busuk karena kita salah penyimpanannya di dalam food containernya, dimasukin ke kulkas. Itu kalau misalnya nggak benar, itu bisa bikin sayuran tuh cepet busuk ya. Jadi belinya secukupnya aja, belanjanya seperlunya aja, sebutuhnya aja. Kalau misalnya ada budgetnya 120.000 per minggu ya udah gitu, karena ini kebutuhan di rumah tangga aku, jadi berbeda ya antara rumah tangga aku atau kebutuhan rumah tangga ibu rumah tangga lainnya. Karena ini anak-anak aku masih kecil-kecil, satunya umur 1,5 tahun, yang satunya umur 3,5 tahun kan, jadinya
120.000 itu cukup, alhamdulillah. Nanti mungkin kalau misalnya anak-anak sudah agak gede dan pasti kebutuhannya makan jadi lebih banyak ya, jadinya nanti mungkin budgetnya bisa aku naikin, bukan 120.000 lagi. Jadi ini hanya sharing aja, 120.000 per minggu itu untuk di keluarga aku. Oke, kalian tinggal sesuaikan aja dengan kebutuhan dan budget yang kalian punya. Dan ini cuman kayak sharing aja ya teman-teman, bukan mau membandingkan budget satu dengan yang lainnya. Oke, abis ini aku mau nyiangin sayuran dulu, nyiangin semuanya, masukin ke kontainer. Astagfirullahaladzim, belibet banget nih mulut ya, maaf ya teman-teman. Oke, yaudah aku mau nyiangin sayurannya dulu, nanti kita lanjut lagi ngobrol, oke? Nah, di sini aku mau sapa-sapa dulu ya. Aku ucapin terima kasih buat kalian yang udah klik video aku. Dan untuk yang baru gabung, kenalin aku Aini. Halo, salam kenal. Gimana nih kabarnya kalian semua? Mudah-mudahan pada sehat-sehat terus ya. Dan jangan sakit-sakit dan gak usah cari penyakit juga ya. Nah, seperti biasa di sini aku baru food prep di minggu kedua. Jadi ya karena ada satu dan lain hal aku baru bisa food prep, dan benar-benar ya kalau misalnya nggak food prep itu pengeluarannya benar-benar nggak kekontrol dan jajannya benar-benar los dol ya. Untung aja langsung pulang ke rumah. Kalau misalnya lama-lama di Depok itu aku benar-benar nggak bisa ngendaliin pengeluaran banget pokoknya. Jadinya kan kalau misalnya di Depok itu aku jarang masak ya, kebanyakan tuh anak-anak nggak pada mau makan kalau di Depok. Jadi ya, mau nggak mau aku pulang lebih cepat ke rumah aku ya. Nah, soalnya kan aku tinggalnya sudah misah sama orang tua. Dan ini dia, aku tadi sayur sop. Hanya itu aku bikinin goceng kalau nggak salah sama abangnya. Seperti biasa ya, abangnya itu kalau misalnya kagak dibilang suruh ngomong gitu, dia kagak ngomong, dia main mencemplung-cemplungin aja ke dalam plastik. Diem aja gitu, nggak disebutin per itemnya berapa-berapanya kan. Jadi aku nggak bisa sharing ya sekalian ke kalian gitu. Misalnya 120.000 itu dapat apa aja, harga per itemnya itu berapa-berapa. Jadi nanti ya kira-kira aja yang tadi aku sebutin di awal ya, sekresek itu semuanya ada 33.000 udah sama cabe dan bawang merah. Nah guys, di video kali ini di food prep ini enaknya kita ngobrol tentang apa ya, gimana kalau misalnya kita ngobrol tentang di sini siapa yang udah jadi IRT, ibu rumah tangga, atau kalian yang sudah dewasa gitu ya, atau lagi capek-capeknya atau lagi sibuk-sibuknya mengurus keseharian kalian dan menghadapi hari-hari yang melelahkan banget dan gak sempat yang namanya mengurus diri untuk quality time atau untuk me time diri sendiri. Nah, jadi gimana nih kalau misalnya kita ngomongin tentang cantik. Ngomongin tentang cantik, hari ini aku baru baca sebuah kalimat yang bunyinya kayak gini. To be beautiful mean to be yourself. You don't need to be accept the other. You need to accept yourself. Nah kan pakai bahasa Inggris. Gaya banget ya mama. Ya udah, jadi kalimatnya ini cantik banget, dan entah kebetulan atau enggak, ternyata dulu pernah juga nulis serupa yang tertulis, untuk semua perempuan, kamu itu cantik. Cantikmu tidak butuh pengakuan dari orang lain, hanya butuh keyakinan dari diri kamu sendiri. Dua kalimat yang benar kayak serupa gitu ya, kebetulan banget, tapi memang tujuan kalimat ini itu benar-benar istimewa untuk semua perempuan. Perempuan hakikatnya memang cantik. Bahkan perempuan sendiri itu sepatutnya mengakui itu untuk diri mereka sendiri. Emang benar bahwa tentang cantik, maka sebagian perempuan ia tidak butuh pengakuan dari siapapun. Sejujurnya, ia sudah menjadi cantik tanpa pengakuan siapapun. Karena ia cantik terlahir dengan hakikatnya menjadi perempuan cantik. Yang ia butuhkan hanya pengakuan dari diri dia sendiri. Namun terkadang ya, barangkali masih ada yang tidak memperadakan keyakinan itu untuknya.
barangkali mempertanyakan mengapa cantik butuh pengakuan diri sendiri. Karena cantik itu milik kita. Ketika diri sendiri tidak mengakuinya, berarti dia bukan pemilik. Dengan kata lain, ia tidak memiliki kata cantik untuk dirinya sendiri. Mungkin standar cantik di Indonesia yang umumnya ya, yang paling general itu cantik itu ibaratnya putih, tinggi, langsing gitu ya. Terkadang aku juga suka insecure ya, karena dulu tuh aku pernah kayak di body shaming gitu, karena badan aku itu kulitnya sawo matang. Jadi banyak yang bilang aku hitam ya, padahal aku tidak sehitam itu teman-teman. Dan aku pernah ngerasain titik insecure itu sendiri. Nah, sebelum balik ke part berikutnya tentang insecure, di sini aku mau balik ke videonya. Di sini aku beli ayam, ya ampun 20.000 setengah, pas direbus ya Allah menimeciut cil banget. Tapi ya udahlah ya, udah telanjur juga, mau gimana lagi. Nah, untuk produk minggu ini aku punya tempe sepapan 5.000 rupiah, terus ada tahu aku rebus dulu karena kalau nggak direbus itu dia lebih cepat asam dan berlendir ya. Terus ada lebihan tahu dari kemarin waktu arisan, ya udah kita gabungkan saja ya. Terus selanjutnya ada sayuran. Aku punya pare biar hidup nggak terlalu kaget-kaget banget kalau pahit. Kita juga butuh makanan yang pahit-pahit ya. Terus ada tahu terong, ya Allah. Ada terong dapat 2 biji. Terus bayam dan kangkung ini harganya 5.002. Aku tawar tadinya 3.000-an. Terus aku tawar, ya udah Bang sama kangkungnya satu jadi goceng ya. Ya udah kata Abangnya. Terus ada sop-sopan seperti biasa, walaupun tidak dimasak sop, tetap wajib sop harus ada ya. Terus ada sayur kesayangan babanya, ini ada pokcoy. Ya, walaupun katanya sawi lagi mahal ya, soalnya aku nggak beli-beli sawi, jadi aku ganti pakai pokcoy aja karena udah ketagihan banget tuh pakai dioseng pakai bawang putih ya, enak banget. Nah, sebelum videonya lanjut, yuk boleh ya di subscribe dulu. Untuk yang belum subscribe, kalau yang udah aku ucapin terima kasih. Lanjut untuk prohe, aku punya telur seperapat aja, nggak usah banyak-banyak. Terus ada ikan lele. Di sini aku beli setengah dan dapatnya banyak, lumayan ya, dapat 6 ekor. Biasanya cuma dapat 4 ekor. Terus ada ayam, ya bener-bener aku rada kecewa sih sama ayam ini. Dan terus ada sayur mayur. Di sini ada sayur mayur, ada bumbu, ya Allah. Aku di sini beli cabe goceng, terus sama beli bawang merah seprapat. Dan itu kentang dari sop-sopannya ya. Terus aku punya ada mie 3 telur, terus ada tepung bumbu sasa untuk bikin bakwan anak-anak kalau misalnya aku lagi males masak. Dan ada puding karena mereka tuh suka banget sama puding. Nah, balik lagi ke part insecure. Jadi insecure itu boleh, asal jangan sampai hanya berbicara. Insecure menurut aku hanya sebagai tolak ukur untuk kita lebih maju, untuk kita lihat seberapa banyak kekurangan yang perlu kita benahi. Jikapun memang menjadi kekurangan, setidaknya jangan paksa untuk bisa mengubahnya. Kita sebagai manusia tidak mungkin sempurna dan tidak ada yang sempurna ya. Kekurangan dan kelebihan sudah menjadi hal yang pasti. Tidak perlu menjadi seorang individu yang harus perfeksionis. Hal ini tuh cuma akan ngebawa diri kita itu pada sebuah kekecewaan. Tapi tetap perlu untuk selalu berusaha, jangan hanya stuck pada kekurangan, tapi lihat lebih banyak kelebihan. Kelebihan ini yang perlu kita prioritaskan. Dan jadikan kekurangan sebagai motivasi untuk menjadi lebih baik. Setidaknya jika tidak bisa, jadikan sebagai pembelajaran bahwa kita sebagai manusia sudah sepatutnya bersyukur atas apa yang kita miliki. And anyways,
Menurut aku, seseorang yang bisa menghargai dirinya, seseorang yang mampu bersyukur atas dirinya, seseorang yang tahu cara mencintai dirinya, dan dia pasti akan menjadikan kata insecure sebagai bahan pembicaraan kepada dirinya sendiri. Jadi kita emang punya mulut ya, cuman kita nggak bisa ya yang namanya ngomongin fisik orang atau kekurangan orang lain. Oke, kita sebagai manusia harus saling menghargai tentang apa yang telah ditakdirkan dan apa yang sudah dipilihkan sama Allah atau sama yang maha pencipta ya. Soalnya yang namanya body shaming itu gak enak banget. Aku tuh dulu sampai mau resign dari tempat kerja karena aku tuh di body shaming ya, benar-benar pokoknya wah itu benar-benar titik terberat aku waktu bekerja. Jadi bukan kerjaannya yang berat, tapi orang-orangnya yang berat ya teman-teman. Nah ya udah ya, nggak terlalu panjang videonya. Terima kasih yang udah nonton dari awal sampai akhir ya teman-teman, tanpa di skip-skip. Semoga pembicaraan kita tentang cantik dan insecure itu kurang lebihnya ada manfaatnya ya teman-teman. Di sini aku cuma mau sharing aja, ngobrol aja sama kalian biar nggak bosen nemenin aku food prep, oke? Oh iya, makasih banget ya kalian udah nemenin aku food prep. Dan aku mau nutupin sayurannya dan bahan-bahan makanannya untuk stok seminggu, terus mau aku masukin ke kulkas. Nah, sampai sini aja dulu videonya, oke? Aku ucapin buat kalian yang udah nonton dari awal sampai akhir tanpa di skip-skip, jangan lupa subscribe ya, karena subscribe kalian tuh benar-benar berarti banget buat aku. Walaupun nambahnya satu aku juga cuman bisa berdoa kalian menonton sampai akhir dan subscribe. Oke, aku udahin ya videonya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you when I see you. Bye.